还得放平了是吧？Ibu tidak tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu masih beruntung, masih jadi anggota PNS ya kalau nggak salah ya. Sedangkan saya Bu, otak baru 14 tahun Bu. Terus ya pekerjaan saya ngomong Bu, income saya tuh cuma 1.200.000 Bu ya. Saya merasakan betul dampak ya ketika Pak Ganjar sudah tidak menjabat jadi gubernur saya Semarang Jateng ya. Kemarin ini sistem penerimaan di sekolah negeri yang saya ketahui ya, yang saya ketahui yang saya masuki juga sama anak saya kemarin ya. Itu amburadul acakadul ya. Ya saya penerima PKH KIP ya. Terus anak saya kan nggak ada bapak ya. Ya Yonasi katanya sih Yonasi tapi ya emang jaraknya agak jauh sih ya. Saya lihat kan daerah saya itu masuk Yonasi ya udahlah. Emang nilainya kurang bagus lah ya. Ini nggak bisa masuk negeri meski lewat jalur afirmasi ya. Ya dulu ketika Pak Ganjar menjadi gubernur Jateng itu ya, itu yang punya KIP, yang punya PKH atau intinya orang ekonomi menengah ke bawah itu diprioritaskan dan kemungkinan 80% bisa masuk ke sekolah negeri. Sekarang gak pandang bulu ya. Ada nih anak tetangga saya nilai 89. Cuman ya Yonasi masuk, cuman umurnya kurang sedikit. Itu aja nggak bisa masuk ya. Karena ada lagi mungkin saya dengar kabar faktor untuk menambah anak bisa masuk sekolah negeri itu katanya harus bayar pajak. Terus apa lagi ya? Ada satu lagi saya lupa ya. Beginilah ya. Pesan saya buat para orang tua yang tahun ini anaknya nggak bisa masuk negeri, ya kita harus persiapkan materi untuk bisa menyekolahkan anak kita di swasta ya. Kemarin ya saya melihat ekspresi anak saya ya yang SMP-nya dulu SMP-nya negeri, sekarang ketika melanjutkan sekolah kelanjutan nggak bisa masuk negeri, saya lihat tuh ekspresi wajahnya itu ya sedih terus bikin video yang sat-sat gitu. Ya sudahlah, ya namanya juga ya kita pribadi harus siap mempersiapkan ini juga ya. Harus mencari opsi ya ketika nggak masuk di negeri ya kita harus cari opsi yang lain, pastinya tentu di swasta ya. Sekolah nggak harus masuk negeri kok ya, buktinya saya sendiri aja dulu nggak pernah mengalami yang namanya sekolah negeri rasanya seperti apa itu nggak pernah. Swasta ya. Ya toh lagian juga masih bisa hidup kok ya. Dengan carut marutnya pemerintahan sekarang ya, saya merasakan sendiri itu dampaknya ketika Pak Ganjar sudah tidak menjadi gubernur Jateng ya. Banyak tetangga saya itu yang curhat ke saya, "Gimana sih Mbak gini gini ini?" Ya sudahlah ya kita harus introspeksi diri karena itu anak kita ya kita harus berusaha bertanggung jawab lah. Ketika tidak masuk di sekolah negeri ya kita harus punya pilihan masuk swasta ya. Swasta pun kita harus mempersiapkan uang ya. Dan yakinlah ketika kita berjuang pasti akan menuju titik itu ya. Nggak usah beli kursi ya. Saya juga sempat ditawari masuk sekolah negeri 10 JT. Uang gambar apa itu? Saya bilang seperti itu. Oh, terima kasih ya. Ya opsi lain saya harus masuk sekolah swasta. Ya mungkin nanti 3 tahun ke depan saya agak berpikir lumayan dan ini lagi mencari tambahan momongan dari kemarin saya keluar-keluar nggak ada ya. Belum dapat. Oke Ibu,
nggak usah menangis, Anda masih beruntung masih menjadi PNS, ya meski anak tidak masuk sekolah negeri, kasih paham, kasih pengertian ya. Sekolah nggak harus negeri kok ya, swasta pun bisa. Nggak usah nurutin gengsi, oh kemarin SMP negeri kok sekarang SMA, SMK swasta. Nggak usah seperti itu ya. Dibikin enjoy, dikasih paham ke anak ya. Sekolah itu semua sama, tergantung kita menyikapinya gimana. Kasih paham supaya anak seperti itulah ya. Ya mungkin di awal-awal ketika impiannya di negeri, ternyata sekolahnya di swasta, ya mungkin di awal-awal mungkin akan kecewa, akan berat untuk berangkat sekolah karena tidak sesuai ekspektasi si anak. Ya ini menurut saya.